Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui atau cara pemeriksaan kebuntingan ternak, terutama ternak sapi dan kerbau. Pada saat kita ingin mengetahui kebuntingan seekor sapi atau kerbau, pertama yang kita amati adalah saat perkawinannya. Makanya perlu ada recording bagi peternak. Jadi kapan ternak itu dikawinkan. Kemudian setelah sekitar 21 hari atau dengan siklus birahi normal. Nah, kalau dia birahi lagi berarti dia tidak bunting. Akan tetapi kalau dia tidak birahi, setelah usia kebuntingan 60 hari kita bisa melakukan pemeriksaan kebuntingan dengan melakukan palpasi rektal. Palpasi rektal itu yang utama yang harus kita ketahui adalah tentang posisi uterus. Uterus adalah suatu struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk penerimaan ovum yang telah dibuahi. Ya, bentuknya seperti yang tertera. Uterus terdiri dari kornua, korpus, dan serviks. Penjelasan pada gambar ada terlihat huruf O, T, H, U, C, dan V. O adalah ovarium, T adalah tuba Fallopi, H adalah kornua uteri, U adalah korpus uteri, C adalah serviks, dan V adalah vagina. Ini merupakan alat reproduksi betina pada sapi atau kerbau, ya hampir mirip begitu ya. Juga domba seperti ini. Pada sapi atau domba dan kuda dengan uterus tergolong uterus bipartius. Ini menurut Tolihere tahun 1997. Disebutkan bahwa terdapat suatu dinding penyekat atau septum yang memisahkan kedua kornua dan korpus uteri yang cukup panjang. Kornua uteri pada spesies ini berlekuk bagaikan tanduk domba jantan. Begitu menurut Tolihere. Pada sapi darah, setiap kornua uteri berbentuk satu putaran spiral lengkap. Sedangkan pada sapi-sapi yang sudah sering beranak, spiral tersebut sering hanya mencapai setengah putaran. Korpus uteri pada sapi mempunyai ukuran panjang kira-kira 2-4 cm, tergantung pada umur dan bangsa sapi.
Kornua uteri berukuran panjang 20 sampai 40 cm dan diameternya 1,25 sampai 5 cm pada keadaan tidak bunting. Ini menurut Tolehere tahun 1977. Dapat kita lihat pada gambar anatomi organ-organ reproduksi pada ternak sapi. Nah, yang B itu adalah vesika urinaria, M adalah kelenjar susu, R adalah rektum. Ya, rektum ini nanti yang sangat penting ya dalam pemeriksaan kebuntingan. Jadi tangan ini masuk melalui rektum. Kemudian T itu tuba fallopi. Yang U adalah uterus. Dan V adalah vagina. X adalah serviks. Serviks ini sangat penting pada saat kita melakukan inseminasi buatan. Sedangkan yang Y adalah ovarium. Nah, ini struktur reproduksi pada sapi. Bagaimana caranya kita supaya mengetahui kebuntingan ternak setelah tidak birahi pada periode berikutnya? Kita akan melakukan palpasi rektal. Masukkan tangan melalui rektum, kemudian kita mencari posisi uterus tadi. Posisi uterus. Nah, kalau dia tidak bunting, saluran reproduksi terletak antara rektum dan pelvis. Dua kornuanya itu simetris. Kemudian jika memasuki bunting pada usia 1 bulan, ya, satu kornua uteri lebih besar daripada yang lain. Vagina kering dan lengket. Mukus tebal sekitar serviks. Corpus luteum pada ovarium di sisi yang sama dengan kornua bunting. Nah, pada usia kebuntingan 2 bulan, uterus bunting membesar, mengembang dan tegang. Dinding ganda uterus dan plasenta. Slip membran peotal, sekresi gelatinous dari serviks, amnion berkembang ukuran sebesar kelereng atau sekitar 2 cm pada umur 5 minggu sampai sebesar telur ayam 5 cm pada usia 7 minggu. Kemudian kalau kebuntingan usia 3 bulan, uterus yang membesar mulai menggantung ke abdomen atau terjadi fluktuasi. Petus di dalam cairan membentur telapak tangan atau ujung jari bila ditekan. Ada premitus pada arteri uterina media. Selip membran petus. Plasentum yang masih sangat kecil teraba pada dinding uterus. Kemudian pada usia kebuntingan 4 bulan, premitus pada arteria uterina media, teraba petus dan karunkula. Pada usia kebuntingan 5 bulan, os cervicalis externa terletak pada tepian pelvis. Kaki-kaki petus dapat teraba di depan dan di bawah tepian pelvis. Dapat teraba, tetapi kemudian menurun ke uterus di luar jangkauan. Sedangkan pada usia
kebuntingan 6 bulan, fetus di luar jangkauan tangan. Fetus terletak di plank kanan. Plasentom dan kaki-kaki fetus dapat teraba apabila terjangkau. Kelenjar mamainya pada sapi darah sudah membesar. Sedangkan pada usia kebuntingan 7 bulan itu terjadi hipertrofi kelenjar mamai. Dan usia kebuntingan 8 bulan fetus teraba. Sedangkan usia pada kebuntingan 9 bulan labia pulpa membengkak, kelenjar mamai membesar, dan udemotus, pengeluaran lendir mukoid dari pulpa. Sesudah usia kebuntingan 9 bulan atau dekat dengan partus, nah ligamentum sacroid sciaticum melunak. Apex sacrum beralih mengarah ke atas karena pengendoran ligamentum tersebut. Bagian belakang hewan menurun, pangkal ekor naik, sumbatan serviks mencair, dan serviks mengendor. Nah, ini menurut Tolehere tahun 1977. Inilah kegiatan yang kita lakukan pada saat kita mengunjungi kelompok sapi, kelompok peternak sapi. Kita memeriksa kebuntingannya, sehingga kita ketahui sudah berapa ekor yang bunting dan berapa ekor yang harus dipersiapkan lagi untuk bunting atau diinseminasi kembali. Nah, kita periksa satu persatu sapi-sapi betina yang ada di kelompok ini.
Kosong Pak. Demikianlah cara pemeriksaan kebuntingan pada ternak sapi atau kerbau, hampir sama ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.